Oke, hari ini kita materi keempat ya, betul? Materi yang pertama pendahuluan, yang kedua senyawa metabolit sekunder, yang ketiga ada senyawa fenolik, yang keempat hari ini yaitu kita masuk ke alkaloid ya. Oke. Gimana? Oke. Alkaloid sering kita artikan juga dengan alkali like, berarti basah ya. Alkali itu basah, like itu suka, berarti alkaloid itu termasuk senyawa basah. Alkaloid sendiri adalah senyawa organik berbobot molekul kecil dengan mengandung nitrogen dan memiliki efek farmakologis pada manusia dan hewan. Kemudian isolasi alkaloid sendiri pertama kali dicatat dimulai pada abad ke-19 bersamaan dengan dikenalnya proses perkolasi untuk ekstraksi bahan obat dari tumbuhan. Meskipun dikatakan senyawa organik yang berbobot kecil dan mengandung nitrogen, namun ada beberapa senyawa alkaloid yang tidak mengandung senyawa nitrogen. Sebagian kecilnya ada. Tetapi secara umum senyawa alkaloid adalah bersifat basah dan mengandung senyawa nitrogen. Kemudian secara alamiah alkaloid sendiri ada pada biji ya, jadi pada biji, buah, batang, akar, daun dan organ lain tumbuhan itu banyak mengandung alkaloid. Penamaan alkaloid sendiri berasal dari alkalin yang artinya basah, bersifat basah. Terminologi ini menjelaskan bahwa adanya atom basah nitrogen. Alkaloid juga banyak ditemukan untuk pengobatan dan hampir semua alkaloid memiliki rasa pahit. Ya, sifat umumnya itu dia memiliki rasa pahit. Ciri-ciri yang khas ya secara umum, alkaloid merupakan senyawa lebih kurang kompleks yang dihasilkan oleh tanaman, jadi jarang terdapat pada hewan ya. Kalau jarang ini bukan berarti nggak ada tetapi sangat jarang. Begitu juga Bu, ada senyawa alkaloid yang tidak mengandung nitrogen, ada namun sangat kecil gitu ya. Pada umumnya dia dihasilkan oleh tanaman, pada umumnya juga dia memiliki basa nitrogen sih. Kemudian dalam molekul mengandung atom N yang biasanya mengandung satu atom E, tetapi ada beberapa alkaloid yang mengandung lebih dari satu atom E, bahkan sampai dengan 5. Contohnya adalah alkaloid golongan imidazol, golongan purin ya. Imidazol itu punya 2 atom E, kemudian purin itu dia punya 4 atom E, kemudian ergotamin dia itu punya 5 atom E. Kemudian N ini dapat dalam bentuk amina primer ya, jadi dia bisa di nomor 1 atau sekunder di nomor 2 atau di nomor 3 ya. Oke, udah belajar ya amina primer, sekunder dan tersier. Kebanyakan alkaloid dalam biosintetisnya dia berasal dari asam amin. Kemudian alkaloid basa sendiri memberikan pasangan pada elektronik bebas ya, kemudian kebasaannya tergantung pada struktur molekulnya. Adanya atom gugus lain yang letaknya dari gugus fungsi tersebut. Nah, secara umum alkaloid bersifat basa dan larut dalam pelarut organik relatif non polar dan susah larut dalam air. Jadi
Kalau mau mengambil alkaloid pada suatu tanaman, jangan melarutkan atau mengekstraksi nanti pakai air, ya, nggak ketarik alkaloidnya. Karena alkaloid bersifat basa yang hanya larut pada pelarut-pelarut organik yang bersifat nonpolar. Alkaloid dapat mengendap dan beberapa reaksinya kita tahu ada garam air raksa atau reaksi Mayer atau ke dalam platina perak dan lain-lain. Dalam memberikan warna dengan reaksi tertentu ada asam nitrat pekat, ya, reaksi Dahrendorf dan lain-lain. Kemudian banyak alkaloid yang mempunyai aktivitas biologis, biasanya quinon, ya. Kemudian ada hiosiamin. Kemudian ada pada umumnya tadi sudah dikatakan alkaloid itu bersifat pahit, bahkan ada yang sangat pahit. Oke, kebanyakan alkaloid mengandung sel pahit dan berbasa lemah, ya. Jadi udah kita bahas gitu ya. Alkaloid sendiri akan terdekomposisi oleh panas kecuali strisin dan kafein, ya. Jadi dia tidak terdekomposisi. Kemudian alkaloid pada dasarnya merupakan senyawa yang bersifat basa dengan keberadaan atom N dalam strukturnya. Kebanyakan alkaloid mengandung satu inti kerangka piridin, quinolon dan isoquinolon. Nanti dia siklik, ya, atau tropan yang bertanggung jawab terhadap efek fisiologis pada manusia. Jadi kalau di dasar eludasi struktur, jadi struktur itu mempengaruhi efek fisiologis gitu ya. Nah, di dalam alkaloid yang mempunyai tanggung jawab terhadap efek fisiologis terhadap manusia itu adalah kerangka piridin, quinolon dan isoquinolon gitu ya. Jadi misalnya kalau dextro, ya, ada dextro, ada levo, memutar ke kiri atau memutar ke kanan pada struktur bangun. Itu dia bisa mempunyai efek farmakologis yang berbeda. Gitu. Jadi, nah, saya nggak ngerti kalau di di kimia organik, kalian dapat kimia organik nggak? Ada Bu kimia organik. Nah, atau dia memutar ke kiri, dia mempunyai efek farmakologis yang bisa berbeda ke manusia dan hewan, meskipun strukturnya sama, gitu ya. Nah, itu dipelajari di kimia organik dan pokoknya yang belajar tentang rumus-rumus struktur lah. Nah, itu dipelajari. Kemudian bentuknya senyawa alkaloid itu terdapat dua bentuk, ya, dalam bentuk bebas basa, ya, ada yang dalam bentuk garamnya. Kira-kira kalau dalam bentuk basa dan bentuk garamnya yang kira-kira lebih mudah larut dalam air yang mana? Kalau basa sama garamnya yang kira-kira lebih mudah larut yang mana? Halo? Ya, Ibu. Ya, kira-kira dalam bentuk garam atau basanya yang mudah larut dalam air? Bentuk garam kan, Bu? Ya, bentuk garamnya. Jadi dalam bentuk garamnya itu dia lebih mudah larut dalam air. Gitu. Sama seperti apa bahan obat. Bahan obat itu dalam bentuk garamnya selain dia relatif tidak terlalu pahit, dia mudah larut dalam air ketimbang dalam bentuk base. Ya, contohnya apa? Bahan obat yang dalam bentuk basenya dia lebih sukar larut dan dalam bentuk garamnya dia lebih mudah larut. Contohnya apa? Ada yang tahu?
kloramfenikol ya. Jadi kloramfenikol salep dia itu kalau kloramfenikol salep jangan kloramfenikol. Kalau dalam bentuk garamnya kloramfenikol dalam obat dia bentuknya apa? Ada yang tahu kloramfenikol apa? Palmitat. Ini pada kemana ya? Ada Bu, belum tahu Bu. Ada Bu. Oke. Ada kalau dalam bentuk base ya, dalam bentuk base itu misalnya kloramfenikol tetes mata, itu dia bentuknya base ya. Tapi kalau untuk sediaan oralnya dia bentuknya garamnya. Karena apa? Karena selain dia lebih mudah larut dalam air, dalam garam itu dia lebih mudah lebih kurang rasa pahitnya. Makanya digunakan biasanya untuk antibiotik itu dia dalam bentuk garamnya. Kalau untuk sediaan oral, contohnya kloramfenikol itu palmitat, erythromycin itu suksinat, ya kan? Nah, kemudian amoxicillin trihidrat itu sebetulnya dalam bentuk garamnya, ya. Nah, kemudian alkaloid dalam bentuk base mudah larut dalam larut organik seperti ether, kloroform. Sedangkan dalam bentuk garam lebih mudah larut dalam air gitu ya. Kemudian alkaloid biasanya rasanya pahit dan memiliki aktivitas biologis tertentu. Kemudian keberadaannya biasanya pada alkaloid pada tadi di biji, buah gitu ya, kemudian batang dan akar. Kemudian dia dalam bentuk kombinasi dengan asam-asam tertentu, baik asam organik maupun asam anorganik. Kemudian alkaloid kandungannya bervariasi ya pada tiap-tiap pertumbuhan. Jadi mungkin kalau di misalnya di umur contohnya alkaloid itu misalnya di umur 4 bulan tanaman gitu ya, dia alkaloidnya masih kadarnya hanya 20%. Misalnya di usia umur tanaman itu 8 bulan bisa sampai mencapai 8% misalnya kayak gitu ya. Nah, itu dia akan bervariasi untuk setiap umur dan pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan sendiri. Alkaloid sendiri yang tidak mengandung oksigen pada struktur kimianya biasanya dalam suhu kamar dia bersifat cair. Ya, jadi kalau dia tidak memiliki unsur oksigen pada setiap struktur kimia di struktur kimianya, biasanya dia memiliki sifat cair pada di suhu kamar. Kemudian ada klasifikasi alkaloid ada 3 ya, ada true alkaloid, kemudian ada pseudo alkaloid dan proto alkaloid. True alkaloid adalah berasal dari biosintetis dari asam amino ya, jadi biosintetis dari asam amino dan bersifat basah. Atom N ini ada pada cincin heterosikliknya. Terdapat dalam bentuk garam dan asam organik, contohnya adalah atropin dan morfin, gitu ya. Nah, jadi atom N ini adanya di sini, ya. Oke, kemudian pseudoalkaloid ya. Jadi ada tadi saya bilang ada true alkaloid, ada pseudoalkaloid dan protoalkaloid. Pseudoalkaloid sendiri adalah alkaloid jenis ini mengandung cincin heterosiklik yang merupakan atom nitrogen ya. Jadi cincin heterosiklik dia mengandung heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Tetapi dia bukan turunan dari asam amino ya. Kemudian contohnya adalah kafein, teobromin, dan teofilin.
pilin. Ini contoh dari pseudoalkaloid. Kemudian yang ketiga ada protoalkaloid. Jadi alkaloid ini tidak memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom N. Jadi heterosiklik ini nggak ada atom N-nya, gitu ya. Kalau ini pseudo dia heterosikliknya punya atom N, ya. Kalau ini ya dia posisinya tadi adalah adanya atom N pada cincin heterosikliknya, ya. Oke, kemudian contohnya apa? Ada efedrin, ada meskalin, ada adrenalin, gitu ya. Jadi dia N-nya itu ada di bukan di heterosikliknya, gitu ya. Nah, kemudian secara alkaloid secara struktur siklik dan asiklik dia ada heterosiklik, ada non heterosiklik. Nah, jadi ada yang heterosiklik ya, kemudian ada yang non heterosiklik. Ini secara struktur siklik dan asikliknya. Jadi apa Bu bedanya? Kalau alkaloid heterosiklik dia berasal dari asam amino ya, jadi biosintetisnya berasal dari amino. Contohnya ada trirosin, kemudian ada histidin, kemudian ada triptofan. Nah, kalau heterosiklik dia itu juga berasal dari nukletoid purin ya. Jadi dia bisa berasal dari nukletoid purin. Jadi yang ini alkaloid yang terbentuk dari transaminasi ya. Contohnya ada terpenoid. Kemudian ada alkaloid yang melalui transminasi di mana atom N-nya terletak pada eksosiklik. Kemudian kalau yang berdasarkan ikatan hidronitrogennya, jadi ada N nomor 1 ikatan primer, yang ini sekunder, yang ini tersier. Kemudian ada kuartener, jadi bisa R atom 4 lebih atau lebih gitu ya, sampai dengan tidak terhingga gitu. Contohnya ada di tubocurarina chlorida. Jadi ini adalah punya N1, ini punya N2, ini punya N3, yang ini 4 atau lebih. Nah, ini penggolongan. Jadi penggolongannya itu tadi ada yang berdasarkan sikliknya gitu ya. Kemudian ada yang berdasarkan atom N-nya, ada yang berdasarkan cincinnya, apakah dia heterosiklik atau non heterosiklik. Nah, itu penggolongannya tergantung berdasarkan apa gitu ya. Penggolongan alkaloid sendiri yang berdasarkan inti alkaloidnya dia punya sekitar 7 ya. Jadi ada 7 piridin. Contohnya itu ada lobelina ya, kemudian ada inti tropan. Dia merupakan hasil kondensasi dari pirolidina dan piperidina. Contohnya atropina atau hiosiamin. Nah, itu juga punya inti dari strukturnya yaitu adalah inti tropan. Kemudian ada inti quinolon ya atau quelinas. Contohnya ada kinin ya. Jadi kinin itu intinya adalah quinolon ya atau quinolina. Kemudian ada isoquinolon. Isoquinolon contohnya itu ada opium ya, alkaloid opium itu dia punya inti isoquinolon. Kemudian ada inti inzol, inti imidazol, kemudian ada inti purin. Ini contoh-contohnya dari strukturnya. Ya, jadi ada imidazol, ada piperidin, ini piridin, kemudian ini atropin ya. Kemudian ini kafein ya. Oke, kemudian ini ada quinidin. Nah,
dari reaksi warna sendiri ya, reaksi warna alkaloid jika ditambahkan dengan reaksi Burchard, dia mempunyai endapan coklat ya, menunjukkan bahwa hasil positif dari alkaloid. Kemudian dengan penambahan Mayer, reaksi Mayer, dia mempunyai endapan putih kekuningan. Nah, ini yang saya bilang kalau kita mau screening fitokimia harus punya nanti gini, kalau nanti kita screening fitokimia bawa apa tuh tabung reaksi dari rumah gitu. Tabung reaksinya kan kita nanti mengerjakannya per kelompok. Biar apa? Sebetulnya bisa kalian nggak bawa. Tetapi kan tabung reaksi yang disediakan itu terbatas, cuma 12. Nah, kalau mau bikin misalnya mau bikin reaksi-reaksi lain atau uji-uji lain, nah kalian tuh harus nyuci, ngeringin gitu. Nah, kalau punya tabung reaksi lebih banyak, itu nggak harus dicuci dulu, nanti dicuci terakhir tuh bisa gitu. Karena memang reaksi-reaksi ini butuh tabung reaksi yang memang banyak gitu uji-ujinya, gitu ya. Emang nggak disediain Bu? Disediakan, tetapi ya memang kalau itu berarti kalian harus nyuci, berarti harus bawa namanya ini pencuci botol yang kecil buat nyuci buat tabung reaksi. Nah, itu harus harus bawa di laboratorium ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita ngerjain Burchard, kemudian Mayer, kemudian Dragendorf dan lain-lain, itu baru dari satu sampel dan hanya alkaloid gitu. Belum dari misalnya flavonoid, uji flavonoidnya. Nah, itu kan banyak gitu. Nah, kemudian garam bismut ya, jadi dengan kalium iodida ya, yaitu reaksi Dragendorf, dia menunjukkan endapan jingga untuk menunjukkan hasil alkaloid positif, gitu ya. Kemudian ada dengan fosfotungstat ya, ini jarang dilakukan ya. Jadi yang biasa dilakukan ada Burchard, Mayer, kemudian Dragendorf. Kemudian menunjukkan hasil endapan putih kekuningan yang menunjukkan bahwa hasil alkaloidnya bersifat positif. Kemudian reaksi warna ya, jadi dengan nitrat Ag nitrat, nitrat perak ya, dia berwarna untuk alkaloid brucin dia berwarna merah, dan untuk alkaloid colchicine dia berwarna violet. Nah, kemudian dengan sulfonitrat konisin dia berwarna kuning, dan ini warna hijau biru. Jadi kalau yang ini menunjukkan hasil reaksinya adanya alkaloid atau enggak. Nah, kalau ini sudah lebih ke alkaloid golongan apa, gitu ya. Jadi, nah ini sudah lebih ke alkaloid golongan apa. Jadi misalnya morfin, gitu ya, menunjukkan hasil violet dengan sulfomolibdat. Nah, ini menunjukkan sudah lebih spesifik, gitu. Jadi alkaloid morfin dia punya violet, berwarna violet dengan sulfomolibdat. Nah, jadi sudah lebih spesifik lagi untuk reaksi warna yang ini. Kalau yang ini hanya secara keseluruhan alkaloidnya positif atau negatif. Tuh. Nah, kemudian misalnya dengan H2SO4 asam sulfat ya, kemudian dengan p-dimetilamino dia alkaloid indol berwarna biru violet atau merah. Itu. Nah, simplia yang mengandung alkaloid, jadi ada beberapa simplisia yang golongan besarnya. Jadi alkaloid dengan piridin, golongan piridin, kemudian ada alkaloid propan, kemudian ada alkaloid golongan solenase, kemudian ada alkaloid quinolon, isoquinolon, indol, imidazol, kemudian ada steroid, amina, basapurin.
Nah, ini 10 golongan besar dari alkaloid. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ibu Izin mau tanya, Bu. Oke, ya silakan. Kalau manfaat alkaloid sendiri bagi manusia apa, Bu ya? Lah, kan tadi udah banyak, Pak. Tadi kan banyak. Yang buat Ada, kan kita punya apa tuh tadi? Atropin belladonna, itu alkaloid. Dia buat apa? Atropin belladonna, ada yang pernah dengar? belum Itu dia golongan alkaloid. Atropin belladonna, belum pernah dengar atropin belladonna? ekstrak belladonna seringnya Bu. Ekstrak belladonna itu dia atropin belladonna untuk apa? Udah ada Untuk obatnya. nyari perut spasminal, tapi sekarang udah ganti Ah, kandungan Ibu, jadi hiosin sama ya, paracetamol. ya, enggak, ekstrak belladonna masih ada nggak? Udah nggak ada Bu, udah diganti sekarang kandungannya. Kandungannya sama kayak Skopma Plus. Iya, Koma sekarang plus. Skopma Plus Isinya spasminal. apa? Hiosin. Sekarang Hiosin. hiosin, Hiosin sama kalau dulu kan paracetamol. ekstrak belladonna sama papaverin. Hiosin golongan apa? Golongan apanya Bu? Golongan belladonna. Hiosin itu golongan alkaloid. Oh, Itu iya. contoh satu, ya kan? Kemudian vincristin, vinblastin. Pernah dengar? Apa Bu, maaf? Vincristin, vinblastin, pernah dengar? Belum Bu. Nah, Belum, Bu. itu buat apa? Anti kanker, Bu. Anti kanker. Nah, itu contoh ya, Pak. Terus apalagi alkaloid apa? Morfin? Ya Bu, tahu. Morfin, alkaloid. Itu Pak banyak. Tadi alkaloid. Jadi memang banyak ya. Jadi relatif alkaloid ini golongan metabolit sekunder yang lumayan banyak khasiatnya ketimbang golongan-golongan lain. Karena memang besar. Jadi memang dia cakupannya jauh lebih besar, menggolongannya juga ada 7 struktur bangun, kemudian ada inti dari alkaloidnya itu sekitar ada 10. Nah, jadi memang banyak sekali kegunaan-kegunaannya. Kemudian ada yang buat obat jantung apa? Ada yang tahu yang buat obat jantung? Tidak tahu Bu. Glikosid. Glikosid dari jadi alkaloid itu nanti ada turunan-turunannya gitu ya. Nah, dari untuk obat jantung sendiri sudah ditemukan itu dia dari Rauwolfia dari golongan-golongan alkaloid ya. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Tadi ada vinblastin, vincristin, kemudian ada yang tahu lagi nggak tadi? Jadi buat sakit, mengurangi rasa sakit, kemudian di coklat dia sebagai apa? Alkaloid pada coklat sebagai apa yang untuk mengeluarkan endorfin hormon. Anti jerawat. Bukan, jadi menenangkan, gembira. Penenang itu. Ya, jadi tapi itu loh yang memancing hormon endorfin kalau kita makan coklat itu dia masuknya ke dalam golongan alkaloid, gitu ya. Kemudian ada mahkota dewa, dia punya alkaloid ya. Kemudian kita tahu ya mahkota dewa dia punya fungsi sebagai anti kanker, kemudian antioksidan, kemudian apalagi ya. Nah, itu bagus Bapak tanya karena
Nah, ini ada tugas dari saya. Nah, kelihatan? Kelihatan, Kelihatan, Bu. Bu. Oke. Dari golongan 10 tadi di atas, gitu ya. Berarti dibuat seperti macam makalah ya, tetapi sebetulnya lebih nggak pakai pendahuluan gitu sih, nggak cuma secara umum aja. Jadi dari 10 ini ya, dari 10 ini masing-masing dikasih contoh 5 simplisia. Dari 5 simplisia misalnya gini, golongan piridin misalnya gitu ya, golongan piridin. Nah, itu dikasih contoh simplisianya apa aja. Kemudian dari masing-masing simplisia kan beda. Jadi misalnya simplisianya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari masing-masing itu harus dijelaskan nama simplisianya, kandungannya. Misalnya mengandung 3% alkaloid gitu ya. Kemudian berasal dari daerah. Misalnya munculnya adanya misalnya di Amerika gitu ya. Jadi tanaman itu hanya memang misalnya di Amerika gitu. Kolak misalnya. Banyak di Amerika gitu ya. Sebagian kecil misalnya ada di Asia Tenggara. Nah, fungsinya sebagai apa? Nah, itu dari 10 golongan ini ya, masing-masing itu dikasih minimal 5 simplisia dengan keterangan berikut ini. Baik, ya, Bu. Jadi ini tugasnya ditaruh dalam bentuk Word, UBL. Ya, PDF, Bu. boleh PDF, boleh Word. Jadi Nanti langsung aja ya, Bu. Jadi pas pertama nama kita, ya, terus nama bawahnya sama langsung NIM aja ya. to the point ya. Saya kalau nyari nama agak sulit, ntar nyari NIM. Ya. NIM-nya NIM gitu ya, nama dan NIM langsung to the point. Misalnya contoh dari alkaloid misalnya mengandung apa ya, misalnya piridin gitu ya. Dia contohnya biosintetisnya, klasifikasinya kan satu biosintetis sama imidazol misalnya. Nah, ditulis nama simplisianya contohnya apa aja. Kemudian berapa kandungannya. Misalnya dia punya 1% kafein gitu ya. Dia punya triobromin 1%. Gitu ya. Contohnya apa? Ya, misalnya stimulan gitu. Atau enggak teh, ada teh gitu ya, dia mengandung misalnya kafein sebanyak 4% gitu ya, mengandung juga teofilin dan lain, contohnya apa, stimulan. Nah, itu misalnya baru misalnya dari golongan basapurin misalnya baru kayak itu. Nah, misalnya dari golongan ansteroid ya, misalnya ada solanum solanum gitu ya, dia familinya misalnya Solanaceae, kalau ada familinya ditulis, tetapi kalau nama simplisianya harus ya. Nah, biasanya dia tumbuhnya di mana? Nah, itu gunanya untuk apa? Misalnya untuk kontrasep 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 kontra dia sebagai kontrasepsi. Nah, itu jadi masing-masing dari golongan itu coba dikasih contoh, kemudian dikasih stimulannya atau khasiat dan kandungannya. Gitu. Jadi masing-masing ngerjain sendiri-sendiri ya. Saya taruh di UBL, dikumpulkan minggu depan sebelum kuliah berikutnya. Sampai hari Selasa depan ya, Bu. Ya, pagi biasanya saya tutup udah. Oke, baik, Bu. Nanti diperhatikan ya, tutupnya misalnya jam 6, jam 7, itu diperhatikan, jangan, Bu, tadi saya kira tutup siang atau apa gitu. Dilihat aja di UBL-nya masing-masing kan. Oke, baik, Bu. Oke, ada Chapter pertanyaan? keempatnya belum tamat tuh ya. Kenapa?
Di UBL-nya chapter keempat belum ada ya? Belum. Baru Saya masukin chapter itu biasanya selesai kuliah. Saya masukin. Tapi yang lain-lain udah kan? Udah semua kan? Udah, Bu. Oke, udah ya. Iya, Oke. tiga. Oke, berarti kalau untuk Kamis berarti 3-4 ya? 3-4 apa? Iya benar, hari Kamis berarti materi ketiga dan keempat ya. Berarti materi akar dan batang untuk morfologi. Karena minggu kemarin nggak kuliah kan? Berarti 2 materi digabung besok. Oke, sampai di sini kuliahnya selesai ya. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.